Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan request dari beberapa follower saya dari Instagram, yang dimana mereka request bagaimana caranya membangun bisnis sneakers dengan brand sendiri, dengan modal yang sangat minim. Jadi, setelah mereka request ini yang sebenarnya udah tahun lalu, akhirnya saya mencobanya terlebih dahulu untuk menjadikan bukti. Oke, jadi kali ini saya akan membahas pengalaman saya berbisnis sneakers, sehingga kalian bisa menirunya. Jadi sebelum video ini dimulai, kalau kalian belum subscribe, segera subscribe channel ini biar saya akan membuat banyak video seperti ini. Dan buat kamu yang belum follow Instagram saya, bisa follow di @daviddemitri karena saya membagikan banyak ilmu tentang pengusaha, yang dimana itu semua ilmu daging dan saya bagikan secara gratis. Oke, jadi ceritanya saya memulai bisnis sneakers dengan brand sendiri sekitar bulan Februari ya, yang dimana sebelum saya bikin sneaker ini, terlebih dahulu saya mencari vendor. Kan bisa lihat di video saya sebelumnya, saya menjelaskan pengalaman saya membuat sneaker di 5 vendor. Lalu dari 5 vendor tersebut, saya memilih satu yang dimana sangat cocok dengan saya untuk saya pakai sebagai vendor saya untuk memproduksi sepatu yang saya inginkan. Oke, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya melihat banyak kompetitor ataupun banyak lokal brand yang menciptakan sneakers di akun Instagram yang memperlihatkan banyak lokal brand yang membuat sneakers. Contohnya seperti Local Pride Indonesia, Local Madness, Local Pride Community. Jadi di sana kalian bisa melihat terlebih dahulu kira-kira sepatu yang laris, sepatu yang keren, sepatu yang sekiranya diminati banyak orang itu modelnya seperti gimana sih? Kalian pahami dulu kompetitor seperti gimana. Setelah kalian tahu kira-kira apa yang laris, kalian bikin desain yang unik, yang berbeda dari kompetitor, sehingga para calon customer pun tidak merasa bosen dengan model yang itu-itu aja. Jadi, mereka akan tertarik dengan sepatu yang kamu desain karena mungkin modelnya unik ataupun modelnya belum pernah ada. Jadi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat kompetitor terlebih dahulu. Kalian lihat kira-kira tren apa yang sedang rame. Jadi, setelah itu kalian modifikasi. Kalian bikin sesuatu yang benar-benar berbeda daripada brand kompetitor. Seperti itu. Setelah kalian mendapatkan inspirasi, idenya sudah ada, lalu kalian eksekusi dengan menjadikan sebuah gambar atau sebuah sketsa desain sepatu, yang dimana sepatu tersebut sketsanya kalian kirim ke vendor untuk diproduksi. Lalu setelah kalian selesai dengan desain sepatunya, idenya, kalian cari vendor melalui online. Karena pengalaman saya mencari vendor melalui online dari Instagram dengan hashtag. Kalian bisa mencari di hashtag vendor sneaker, vendor sepatu, jasa bikin sepatu, custom sepatu. Nah, di sana kan banyak sekali foto-foto yang memperlihatkan orang-orang yang memproduksi sepatu. Dari pabrikan yang lumayan besar, dari bengkel kecil, di situ ada semua ya. Kalau pabrikan itu yang saya ketahui itu proses pembuatannya vulcanize, yang dimana minimal pembuatan 100 pasang. Dibandingkan kalau bengkel kecil lebih enaknya tuh bisa bikin satu kodi doang, minimalnya ya, 20 pasang. Lalu setelah kalian dapatkan vendor, kalian negosiasi kepada vendor tersebut. Boleh nggak bikin sampel terlebih dahulu? Nah, itu kuncinya. Jadi, kalau kalian udah bisa bikin sampel yang dimana pengalaman saya bikin 2 sampel, saya mengeluarkan uang 400.000 rupiah untuk 2 pasang sneakers. Jadi kan modelnya sangat minim sekali kan. Kalian nggak harus membuat sneakers sebanyak 100 pasang ataupun 20 pasang. Setelah udah deal sama vendor tersebut, dan kalian bisa membuat sampel, kalian menunggu sampel tersebut udah jadi. Setelah sampel udah jadi, dikirim ke kalian dan kalian udah cocok sama bahannya, materialnya, dan kualitinya, lalu dengan desainnya. Lalu yang dilakukan adalah kalian foto sneaker tersebut untuk dibuatkan menjadi konten. Sama di video sebelumnya, yang dimana saya pernah menjelaskan bagaimana cara memulai bisnis sandal slide. Caranya sangat sederhana kan, jadi setelah barangnya udah ada, kalian foto barang tersebut, kalian bikin kontennya untuk branding, kalian bikin story-nya, latar belakang kalian menciptakan sepatu tersebut, dari desainnya ataupun dari pattern-nya. Lalu setelah itu kalian upload di media sosial, kalian bikin brandnya, lalu kalian foto yang bagus, upload. Setelah di-upload, setelah produknya ada, kalian tinggal promosi. Ya, promosi. Untuk promosi kan bisa melakukannya melalui Instagram juga dengan cara metode paid promote ataupun paid story, yang dimana kalian bisa melakukan paid promote di akun-akun yang dimana akun tersebut memiliki banyak follower pecinta lokal brand Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti Local Pride Indonesia, Local Madness, Local Pride Community, dan masih banyak lagi. Kalian bisa paid promote di sana. Jadi total pengalaman saya berbisnis stiker dengan brand batik saya berhasil menjual
dalam waktu 1 bulan 100 pasang. Yang dimana PO pertama saya membuka 100 pasang aja ya. Karena keterbatasan bengkel saya yang hanya bisa membuat 100 pasang dalam waktu 1 bulan. Setelah saya foto, saya bikin story-nya, saya paid promote di beberapa akun, yang dimana saya paid promote totalnya dari 3 akun tersebut Rp450.000. Jadi sehingga total dengan sampel yang saya beli, totalnya 450 ditambah 400, total 850 modal awal saya untuk berbisnis sneaker ini. Lalu setelah itu saya foto, saya paid promote. Nah, dari situ mulai banyak orang bertanya karena tertarik dengan model sepatu yang ada batiknya, dan juga batik tersebut ada background story-nya juga. Selain sepatunya ada pattern-nya, saya bikin sepatu tersebut juga ada background story-nya, dan sangat menarik sekali saya cemasnya. Kalau kalian pengen penasaran, kalian bisa baca di Instagram-nya langsung bagaimana cara saya membangun sebuah background story untuk brand saya ini. Oke, setelah itu gak sampai 1 minggu, kuota 100 pasang sepatu sudah terpenuhi. Karena banyak sekali orang mengapresiasi tentang sneaker ini. Dan kebanyakan yang beli itu ya orang-orang yang follower dari akun komunitas lokal brand Indonesia itu. Jadi setelah itu gak sampai seminggu udah terpenuhi, uangnya udah dapet, mereka transfer duluan, lalu saya transfer uang tersebut ke vendor untuk membuatkan 100 pasang sepatu dengan sistem pre-order. Jadi totalnya saya mendapatkan kurang lebih 25 juta rupiah omset dengan total modal nggak sampai 1 juta rupiah. Nah, jadi setelah saya transfer uangnya, saya nunggu PO-nya. Nah, tetapi gak enaknya kalau sistem pre-order gini adalah kalau misalnya ada terjadi bencana pada vendornya atau pada bengkelnya. Jadi pengalaman saya ini yang dimana PO Februari ngirimnya jadi bulan April ataupun awal bulan Mei ini, soalnya terkendala seperti ada pandemi COVID-19 dan juga sempat kebanjiran. Nah, jadi yang dimana saya menjanjikan kepada customer saya 1 bulan udah dikirim, jadinya jatuhnya 2 bulan lebih. Ya, karena itu tadi, nggak enaknya sistem pre-order tuh adalah ketika apa yang kita inginkan tuh meleset. Nah, setelah itu di sistem pre-order kedua ini, saya akan mulai menurunkan yang namanya PU. Karena saya ingin yang namanya ready stock. Jadi uang yang sudah saya dapatkan dari PU pertama, saya langsung gunakan untuk ready stock. Untuk apa aja? Untuk dijual secara online ataupun secara offline, yang dimana saya mulai menitipkan sneaker ini di berbagai toko lokal brand Indonesia. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya lagi melobi ke sebuah toko di Surabaya untuk menjualkan sneaker saya di toko tersebut. Nah, jadi skemanya masih panjang sekali ya. Soalnya sneaker ini masih baru juga kan. Nah, sampai di sini kan sudah paham kan bagaimana cara saya menjual sneaker ini dengan modal yang sangat minim, tetapi bisa mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara pre-ordernya, bagaimana cara mereka membayar, bagaimana cara ngegolinnya, bagaimana cara paid promote-nya, bagaimana cara bikin kontennya, dan bagaimana proyeksi ke depannya, apa yang harus dilakukan supaya bisnis ini yang setiap bulannya cuma 100 pasang bisa menjadi 1000 pasang, itu akan saya jelaskan di video berikutnya jika video ini mencapai 10.000 like. Oke teman-teman semuanya, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen di video ini. Dan buat kamu yang belum follow Instagram saya, segera follow di Instagram saya di @daviddimitri, karena banyak sekali saya membagikan informasi tentang dunia usaha yang ilmunya secara daging saya bagikan kepada kalian semua nantinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih.